Kami akan mengangkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait PHK yang makin merajalela. Sebenarnya apa yang menjadi alasan dari redaksi CNBC untuk mengangkat berulang kali terkait PHK dan sebetulnya bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia, lalu juga bagaimana kaitannya dengan PHK. Kita sama-sama akan lihat nih artikel untuk yang pertama nih, ada diam-diam ada bisul RI bisa dihajar tsunami PHK lagi. Wah, ini mungkin langkah yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah ya. Langkah-langkah antisipatif apa agar PHK tidak terus terjadi. Kita lihat untuk artikel selanjutnya. Oh oke, artikel ini saja ya. Jadi kita bahas mengenai PHK. Nah kalau kita lihat sebetulnya kabar PHK, tsunami PHK ini sudah dari tahun lalu nih. CNBC terus menerus mengangkat bahkan di akhir tahun lalu nih PHK terus terjadi. Kita lihat ada di sektor manufaktur begitu ya. Teknologi juga luar biasa PHK-nya. Tapi di sektor padat karya ini menjadi menarik kalau kita bahas ya. Karena di Indonesia ini sektor padat karya ini pasarnya kan ada di Amerika dan juga Eropa. Sebetulnya apa yang menjadi alasan dan juga mungkin apa sih sebetulnya yang menarik gitu jika kita membahas mengenai PHK ini berulang-ulang. Kalau dari redaksi sendiri seperti apa, Mas Hendra? Ya, terima kasih Sinta. Jadi kami redaksi itu melihat PHK massal ini, terutama PHK massal ini memang suatu hal yang sangat serius ya. Dalam arti ini sangat melibatkan banyak orang, nasib orang gitu kan. Nah masalahnya memang sekarang ini PHK ini kan gelombangnya terus seperti bergulung terus gitu. Terus menerus sampai Bahkan kedua kalau dari 2023. data-data dari pemerintah maupun dari dunia usaha itu angkanya memang cukup besar gitu. Misalnya kalau dari asosiasi usaha itu data jumlahnya itu sampai puluhan orang yang kena PHK massal. Bahkan kalau dari pelaku usaha buruh itu sampai ratusan ribu orang yang kena PHK massal. Walaupun memang sini memang data pemerintah sedikit lebih kecil gitu. Nah ini memang jadi tantangan menarik bahwa sebenarnya antara data pemerintah sama data dunia usaha maupun asosiasi dan maupun pelaku buruh itu memang jauh banget datanya. Nah, makanya ini kemungkinan ada ketimpangan data antara PHK yang dicatat sama pemerintah sama yang terjadi di lapangan di dunia nyatanya gitu. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai PHK begitu, ini kan CNBC Indonesia termasuk yang memberitakan PHK secara berulang-ulang nih, Mas Hendra. Kalau kita lihat begitu pemberitaan yang terus berulang-ulang, sebetulnya goals apa yang ingin dicapai oleh CNBC Indonesia dengan terus-menerus mengabarkan mengenai PHK, atau mungkin sebetulnya ini sebagai salah satu upaya nyentil pemerintah begitu ya untuk bisa lihat nih gitu PHK ternyata terus terjadi bahkan di sektor padat karya. Tadi disampaikan ada puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu ya kalau datanya sampai dengan saat ini. Goalsnya apa, Mas Hendra? Ya sebenarnya kalau dari beberapa proyeksi para analis dan ekonom bahwa memang PHK massal ini diproyeksikan masih akan terus berlanjut kan, mungkin karena kondisi global belum menentu segala macam dan kondisi Indonesia. Dan memang kita dari redaksi itu ingin melihat pemerintah lebih serius lagi lah dalam merespon kondisi gelombang PHK massal ini gitu sih. Karena memang ada beberapa kondisi di mana pemerintah itu seperti belum terlalu serius gitu. Misalnya beberapa kebijakan yang memang seperti misalnya upaya-upaya untuk mengakomodasi biar tidak terjadi PHK itu masih belum serius. Misalnya kalau di dunia sektor padat karya seperti mereka yang ada gangguan soal pasar ekspor, seharusnya pemerintah itu proaktif untuk melakukan pendampingan terhadap gimana supaya bayar-bayar itu bisa melirik lagi pasar Indonesia gitu sih. Baik, artinya mencari pasar baru begitu ya. Jadi Betul. memberitakan bukan hanya sekedar mungkin mengupdate kabar terbaru, mengabarkan mengenai data juga, tapi juga boleh nih pemerintah untuk segera mungkin merespon, melihat begitu ya langkah-langkah apa yang harusnya segera diambil oleh pemerintah terkait dengan PHK yang mungkin sampai dengan saat ini terus terjadi. Ini kuartal kedua tahun 2023 PHK masih terus terjadi. Kalau dari Mbak Esa sendiri kacamatanya, seperti apa sebetulnya melihat apa sih yang menjadi penyebab begitu ya ini PHK masih terus terjadi sampai dengan saat ini? Kalau kita harus lihat pasti harus kembali lagi ya ke mungkin 2 tahun lalu ketika pandemi menghantam hampir seluruh meluluhlantahkan ekonomi kita ya, bahkan dunia yang pasti ya. Jadi istilahnya ekonomi macet dan semuanya itu pun dampaknya pasti tidak akan langsung terhapus dalam waktu 1 tahun. Ada dampak ikutannya ya. Kita lihat bahwa di ekspor kita mungkin pertambangan masih naik, tapi dari segi yang produk manufaktur kan belum jalan besar, dan itu akan berpengaruh terhadap permintaan dan terhadap permintaan tenaga kerja ya, dan itu pasti akan terus melemah. Dan ketika ada perbaikan pun pemulihannya sebenarnya hanya ada di beberapa sektor saja, mungkin pertambangan, tapi di beberapa sektor industri, kemudian
apalagi industri seperti Pak Suhendra bilang itu yang termasuk padat karya itu sangat sulit tumbuhnya ya ketika pemulihan sudah jalan itu justru seperti macet. Karena gitu. masih sangat bergantung pada permintaan juga mungkin ya Mbak Iya Esa ya? betul. Jadi itu yang membuat kemudian ekonomi kita itu mungkin bergerak di satu sisi tapi di satu sisi belum jalan sepenuhnya. Ini yang membuat permintaan tenaga kerja kurang dan PHK mau tidak mau akan terjadi ya. Dan kita juga harus ingat selain daripada pandemi juga ada perubahan gaya hidup, perubahan perkembangan zaman itu juga membuat akan berbeda pula ya. Dulu mungkin permintaan dari tenaga kerja masih banyak tapi sekarang sudah banyak diganti mesin juga, itu juga akan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. Baik Mbak Esa, tapi menarik jika kita membahas mengenai PMI manufaktur begitu. Ini sebetulnya PMI manufaktur kita kan naik, tapi ini kok tidak berbanding lurus begitu ya, artinya dengan tenaga kerja, artinya permintaan tenaga kerja atau mungkin juga permintaan pasar atas produk-produk dari sektor padat karya. Anda sendiri melihatnya seperti apa Mbak Esa? Itu juga yang menjadi pertanyaan banyak pihak ya, mengapa ketika PMI naik justru kemudian investasi itu justru kayak megap-megap gitu. Ini ada apa sih sebenarnya, kenapa manufaktur PMI-nya naik tapi kemudian sektor manufaktur tidak berjalan? Ada satu kemungkinan bahwa ketika PMI naik salah satunya mungkin ada perusahaan-perusahaan yang dulu kemudian produksi itu stoknya banyak dan kemudian inventory mereka seperti mengeluarkan inventory yang ada. Jadi walaupun naik sebenarnya produksi yang baru belum terlalu banyak tapi mereka menggunakan produksi yang lama, makanya akan tetap naik dan itu yang membuat tidak sejalan dengan investasi. Seharusnya ketika konsumsi naik, investasi naik, PMI juga naik, itu sejalannya. Tapi kalau ini justru tidak sejalan. Ya. Satu kemana ini yang menjadi pertanyaan gitu. Baik Mbak Esa, lalu saya ingin kembali ke Mas Hendra. Mas Hendra, kalau kita berbicara mengenai tadi PHK begitu ya, kita lihat sebetulnya pemerintah sudah memberikan berbagai keringanan terhadap pengusaha-pengusaha begitu ya pada saat pandemi COVID-19 melanda. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Artinya apakah dengan keringanan-keringanan, insentif yang diberikan oleh pemerintah ini tidak cukup begitu ya untuk bisa menopang begitu, atau juga tidak cukup untuk membuat perusahaan-perusahaan ini bisa sustain gitu, mempertahankan tenaga kerjanya, mempertahankan karyawannya. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa Mas Hendra? Ya betul sekali Sinta. Jadi memang pemerintah sudah banyak melakukan beberapa langkah upaya dalam arti untuk mengantisipasi gelombang PHK. Cuma mungkin memang kalau ibaratnya ini penyakit, obatnya itu memang belum tepat gitu. Misalnya ketika kita bicara misalnya industri padat karya, misalnya mereka ada kendala soal pasar ekspor. Nah, tentu ya obatnya nggak bisa dengan pendekatan fiskal atau pajak, keringanan pajak, tapi memang harus ada upaya-upaya yang lebih konkret lagi pemerintah supaya agar gimana buyer-buyer itu, walaupun memang di tengah mereka ada keterbatasan untuk membeli, gimana ada terobosan pemerintah untuk bisa mendampingi gimana supaya buyer-buyer itu bisa melihat Indonesia gitu sih. Baik, upaya-upaya konkret seperti apa lagi? Tadi kan Mas Hendra menyampaikan bisa mendampingi begitu ya buyer-buyer, tapi sebetulnya Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah pemerintah sebetulnya ini pasarnya kan sebetulnya bukan hanya Amerika dan Eropa, kita juga harus melirik dong. Mungkin ada pasar lain yang sebetulnya lebih bisa menarik begitu. Walau sebetulnya kita semua saat ini sedang berada di masa pemulihan ekonomi, bahkan ya ada ancaman resesi global lah. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa Mas Hendra? Ya sebenarnya ada persoalan klasik yang memang sampai saat ini belum bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Misalnya dalam konteks padat karya khususnya untuk produk-produk tekstil dan alas kaki, itu serangan produk-produk impor itu masih sangat masif di pasar kita. Nah ini yang selama bertahun-tahun dengan lintas pemerintahan ini belum dirapihin gitu. Jadi seharusnya kalau seandainya pemerintah bisa mengelola pasar dalam negeri, artinya bila ada hambatan di pasar ekspor pun itu bisa setidaknya bisa diserap di pasar dalam negeri. Itu yang belum saya pikir belum dimaksimalkan sama pemerintah. Gitu. Oh, jadi pemerintah harus memaksimalkan begitu ya permintaan dari dalam negeri itu sendiri. Jadi kita tidak perlu juga bergantung pada ekspor apalagi di situasi seperti sekarang begitu ya. Nah kalau dari Mbak Esa sendiri melihatnya seperti apa Mbak Esa? Seperti saya bilang, Pak Suhendra bilang ya bahwa untuk tekstil mungkin ada persoalan berat dari segi gempuran impor. Kalau mungkin Mbak Sinta sempat jalan-jalan nih ke Tanah Abang atau ke Tamrin City ketika Lebaran, bahkan baju Lebarannya aja impor dari Cina, itu kan sebuah hal yang sangat ironis sekali ya. Banyak sekali produk-produk yang begitu mudah ada di pasaran dan itu pasti akan menghancurkan industri dalam negeri. Itu yang harus saya pikir pemerintah harus tangani dengan serius, dan juga soal penegakan hukum ya. Mungkin kalau soal investasi kan tidak hanya soal buruh murah, tapi ada soal bagaimana sih istilahnya ya kayak pungutan-pungutan liar lah ya. Nah itu yang harus segera diberesi, jadi industrinya juga ramah,
dan buruhnya juga akan mendapatkan untung, semuanya juga untung gitu. Baik, jadi artinya ini apa yang diberitakan oleh redaksi ini adalah sebagai salah satu upaya juga begitu ya untuk berkirim pesan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah yang serius begitu ya, bahwa ini sebetulnya ini harus terus menjadi perhatian karena ternyata sampai dengan saat ini mungkin sektor padat karya termasuk yang sangat-sangat terdampak atas pandemi COVID-19 begitu ya. Lalu kita lihat juga pasar mungkin sekarang sangat lesu begitu ya, bagaimana sebetulnya bisa meningkatkan permintaan dari dalam negeri.